Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini berhubung banyak dari kalian yang request ya lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan di sana saya baca-baca banyak banget dari teman-teman semua yang mau dibuatin video pembahasan seputar meme coin Popcat teman-teman. So, di video kali ini saya akan bahas lengkap seputar Popcat mulai dari technical analysisnya sampai ke price action ke depannya itu akan seperti apa. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu Popcat ini apa dan sebagainya, feel free untuk nonton video pembahasan Popcat yang udah pernah saya buat di beberapa waktu lalu. Di sana saya juga bahas ketika price action yang masih belum seperti sekarang. So teman-teman bisa nonton ke video tersebut terlebih dahulu, and then after that teman-teman bisa balik lagi ke video yang ini teman-teman. Dan tentu ya, karena memang ini termasuk meme coin dan tentu memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan resiko yang juga cukup tinggi teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, pergerakan harga dari meme coin tentu sangat dipengaruhi oleh community-nya dan juga atensi pasar yang sedang happening. So disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di video kali ini teman-teman, per saya record ya, untuk Popcat ini sendiri ada di kisaran harga 0,73-an US dollar per tokennya teman-teman. Dan kalau kita intip secara market cap atau kapitalisasi pasar, di mana di sini kita bisa sortir dari sektor memes. Nah, untuk Popcat ini sendiri ada di urutan ke 122, tepat di bawah XPX dan di atas Notcoin. So, di sini kita akan coba lihat untuk price action-nya, di mana kalian lihat nih untuk beberapa waktu terakhir ya, Popcat ini mengalami koreksi yang cukup signifikan. Dari titik atasnya mungkin kalau kita ukur ke bawah ini berkisar 60% lebih. So, mungkin buat teman-teman yang hold Popcat ini mungkin merasakan drawdown yang signifikan apabila memang mungkin belinya di pucuk ya atau di atas dan sebagainya teman-teman. So, kita akan bahas nih untuk pergerakan-pergerakan harga ke depannya dari Popcat ini sendiri. Di mana yang pertama teman-teman, kalian itu harus sadar dulu bahwasannya sebenarnya teman-teman, meskipun sudah mengalami penurunan yang signifikan, secara tren untuk Popcat ini itu masih tergolong bullish teman-teman. Kenapa? Kalian ini bisa lihat seperti ini teman-teman. Jadi di sini Popcat itu create yang namanya higher high and then dia create higher low. Di sini juga higher high, kemudian higher low, kemudian higher high lagi, higher low lagi, and then kalian bisa lihat nih. Di sini itu higher high-nya teman-teman. And then di sini dia baru create yang namanya higher low-nya, teman-teman. So, kalian bisa lihat untuk pergerakannya, Popcat ini sebenarnya secara market structure atau secara bigger time frame-nya, ini itu masih berada dalam bullish structure-nya, teman-teman. Di mana di sini kalian tuh bisa lihat untuk Popcat ini dia sedang testing di demand area terdekatnya, which is di sini, dan juga di trend line-nya yang selama ini belum pernah di breakdown teman-teman. Kalian bisa lihat untuk trend line-nya sangat-sangat di respect dan belum pernah di breakdown. So, di sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama Popcat ini ke depannya. Di mana yang pertama, if di sini ada buyers yang tertarik atau banyak buyers yang tertarik untuk membeli Popcat ini disertai dengan tentu ada liquidity yang cukup tinggi yang masuk ya. Dan juga untuk tekanan sellers yang sudah turun teman-teman, maka tentu ada posibilitas untuk ada bounce ya dari level harga kisaran di dekat demand area di sini teman-teman. Ditambah Popcat ini juga sudah dekat dengan trend line ya teman-teman ya. Dan di sini kalian juga bisa lihat kalau kita gunakan Fibonacci, di mana kalau kita tarik dari swing low to swing high-nya which is dari atas ini ke atas ini teman-teman, namun saya perlebar. Di mana saya tarik dari bawah sini ya ke atas sini dan di sini akan saya coba perlebar untuk mempermudah teman-teman semua lihatnya. Dan kalian tuh bisa notice bahwasannya detailnya ini ekornya ini berhenti di sangat dekat dengan area 0,786 ya teman-teman. Di mana area 0,618-nya udah di breakout di sini atau udah di breakdown lebih tepatnya. Dan sekarang kita sedang testing di area 0,786-nya. Dan di sini juga maybe kalau misalkan di sini bisa berhasil bounce teman-teman atau bisa berhasil pullback positif ke atas, maka ada potensi ya untuk Popcat ini paling enggak nih teman-teman testing lagi deh ke supply area di atas ini, atau ada potensi juga untuk Popcat ini untuk fill nih atau mengisi fair value gap yang terdapat di candle ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan dari kalian nih mungkin ada yang nanya ke saya untuk target seputar Popcat ini, di mana di sini kalian tuh bisa notice bahwasannya jika Popcat ini bisa ya untuk breakout dari supply area atau resistance yang tertera di sini,
maka ada potensi ya, paling enggak Popcat ini bisa nih untuk testing kembali di supply area di atasnya atau resistance terdekat di atasnya, which is di kisaran area ini teman-teman. Dan if Popcat ini berhasil breakout kembali dari supply area ini, maka ada potensi justru Popcat ini membuat yang namanya higher high baru teman-teman, which is di atas sini. Dan apabila hal tersebut yang terjadi, maka tentu blue sky ahead untuk Popcat ini, di mana secara otomatis ya, Popcat ini berhasil melanjutkan penguatan trennya, yang which is sebelumnya higher low kita di sini, and then higher high kita ada di sini. So, jika memang Popcat ini berhasil create yang namanya higher high, meskipun secara bertahap teman-teman, so itu adalah hal yang sangat positif dan bisa menjadi indikasi yang tentu sangat menyenangkan untuk para holder Popcat mungkin tentunya teman-teman. Dan di sisi lain teman-teman, kalian juga harus realize apabila memang Popcat ini justru ya, tekanan jualnya masih tinggi dan di area sini juga mungkin tekanan belinya itu sangat sedikit, di mana jika di area ini ya ternyata tidak ada buyers atau kurang buyers yang tertarik untuk membeli Popcat, di mana tekanan jualnya mungkin lebih besar dibandingkan tekanan belinya, maka ada potensi juga bahwasannya dia melanjutkan penurunannya teman-teman atau demand area di sini di breakdown. Which is kalau demand area di sini di breakdown atau ditembus ke bawah, maka Popcat ini sekaligus juga breakdown ya dari trend lainnya yang belum pernah ditembus sebelumnya. Dan kalian tuh bisa notice atau mungkin bisa memperkirakan bahwasannya Popcat akan mengunjungi area terdekatnya, which is kurang lebih pergerakannya kalau dia breakdown akan kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan coba dari sini mungkin turun, testing dulu ke resistance-nya yang mana sebelumnya adalah demand area dan berubah jadi resistance, and then dia akan perlahan menuju ke demand area terdekatnya, which is di bawah sini teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari segi analytics-nya teman-teman, mungkin kita pindah dulu ke segi analytics-nya. Di sini tercatat bahwa di bulan Desember ya, Popcat ini cenderung mengalami koreksi yang cukup signifikan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya juga ini terkoreksi. Dan yang menarik adalah, secara data untuk Popcat ini di Q1 dan Q2 ini cenderung positif teman-teman. Bahkan di Q3 juga cenderung positif. Namun mungkin data ini tidak bisa jadi acuan 100% yang cukup valid, karena memang Popcat ini adalah meme coin yang mana bisa aja waktu itu di tahun-tahun ini atau di quarter-quarter ini itu Popcat lagi hype-hype-nya teman-teman. Jadi nggak bisa dikatakan sedang valid juga atau lagi valid juga untuk analytics di sini, di mana bisa jadi ya memang narasinya atau pada saat itu lagi happening banget nih atau lagi hype banget untuk Popcat. So, menurut kalian gimana? Apakah Popcat ini akan melanjutkan koreksinya di Q1 mendatang tahun 2025 atau justru Popcat ini akan mengulang histori atau mengulang sejarah di mana di Q1 Popcat ini akan menguat dengan cukup signifikan teman-teman, tepatnya di Q1 tahun 2025. So, gimana pendapat kalian? Feel free komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin mau request untuk analisa koin-koin tertentu juga feel free banget nih untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, nanti akan saya coba untuk bahas cepatnya teman-teman. Dan buat kalian juga yang mungkin mau support saya sekaligus, itu kalian bisa juga request analisa koinnya lewat link traktir yang udah saya sediakan di bio akun TikTok saya ataupun di link yang saya taruh di kolom deskripsi pada channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all teman-teman seputar Popcat. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah support saya sampai sejauh ini dan juga udah nonton sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.